Halo, perkenalkan nama saya Devanli Erasmus Matakupan, mahasiswa kampus di Jembatan Bulan, jurusan Manajemen Keuangan. Jadi, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan. Di sini saya mengambil pembahasan mengenai organisasi dan akuntansi, fungsi-fungsi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, peran akuntansi manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategi, perkembangan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu organisasi dan akuntansi. Secara konseptual, terhadap dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi atau organization sebagai kata benda, yakni wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dan perorganisasian atau organizing sebagai kata kerja, yaitu suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi berorientasi atau sebagai salah satu pondasi manajemen. Jadi berdasarkan tujuannya, organisasi dapat digolongkan menjadi organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non-laba. Oke, next. Menurut Accounting Principles Board atau APB, statement nomor 4, dalam Work and Journey tahun 1997, akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri sebagai elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen berlangsung dalam suatu proses berkesinambungan secara sistemik yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau perorganisasian, yang ketiga accounting atau pelaksanaan, yang keempat pengawasan. Jadi manajemen sendiri memiliki fungsi yang berkesinambungan, yaitu mulai dari perencanaan. Jadi untuk yang pertama dilakukan perencanaan, yang kedua di pengorganisasian. Jadi setelah direncanakan, kemudian dibagi ke dalam tiap-tiap departemen. Selanjutnya pelaksanaan, yaitu setelah dibagi ke dalam beberapa departemen, dari masing-masing departemen tersebut akan melakukan pelaksanaan atau akan melakukan tugas yang telah dibagi. Yang terakhir adalah pengawasan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM menyediakan informasi untuk memenuhi tujuan manajemen tertentu. Inti dari SIAM ialah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, laporan, dan pengelolaan informasi. Tujuan dari sistem informasi akuntansi manajemen yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang menyediakan kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
Dan yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi manajemen adalah proses penyajian informasi akuntansi yang dilakukan untuk membantu pihak manajemen dalam pembuatan kebijakan dan operasional usaha. Yang kedua, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah seni dalam proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtiar dengan cara tertentu dalam ukuran moneter transaksi yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen sendiri itu untuk membantu untuk meramal masa depan akuntansi manajemen, bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan meramalkan tren masa depan dalam bisnis berdasarkan data. Jadi peramalan yang dilakukan itu dilakukan berdasarkan data, bukan hanya sebatas peramalan semata. Yang kedua, membantu memilih keputusan. Misalnya, suatu perusahaan itu membutuhkan sebuah aset, misalnya bangku atau kursi, dan peran akuntansi manajemen ini bisa membantu memilih keputusan, misalnya membuat atau membeli. Jadi perusahaan akan mempunyai dua opsi ini, membuat atau membeli. Yang ketiga, memprediksi arus kas. Yang keempat, membantu mengetahui realisasi kinerja. Dan yang kelima, menganalisa tingkat pengembalian yang diharapkan. Peran akuntansi dalam manajemen strategi merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan, memilih, dan menganalisis data akuntansi untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.